Baiklah semua, kita semua telah melihat bahaya dari memberikan hak istimewa agama khusus kepada komunitas budaya asing. Kita telah melihat akibatnya. Kalian baru saja melihat apa yang terjadi di Southampton, Inggris. Seorang anak laki-laki Sikh yang diizinkan membawa belati, dia menggunakannya. Itu hanya masalah waktu. Sekarang saya tidak mengatakan bahwa sebagian besar Sikh seperti itu. Faktanya, statistik menunjukkan bahwa komunitas Sikh kurang terwakili dalam populasi penjara di Inggris. Beberapa orang mengatakan situasinya agak berbeda di Kanada. Proporsi mereka di populasi penjara justru terlalu tinggi. Tapi mari kita fokus saja pada Inggris. Dan di Australia sejauh ini belum ada masalah, tapi masyarakat Inggris telah memutuskan bahwa sudah cukup. Tidak ada lagi hak istimewa khusus, tidak ada lagi pengecualian agama. Jika Anda ingin menjadi warga negara Inggris, maka harus ada satu hukum untuk semua. Dan hal yang sama juga berlaku di Australia, tetapi sebagai negara Anglosfer, Australia sangat liberal. Kita cenderung lebih toleran daripada yang seharusnya. Namun sudah sangat jelas bahwa tidak. Anda bisa berusaha sekuat mungkin. Anda bisa menyenangkan sebanyak mungkin orang, tetapi pada akhirnya itu tidak akan berhasil. Anda tetap akan disebut sebagai kelompok yang paling rasis. Kiri akan terus menuntut lebih. Komunitas khusus yang dilindungi, mereka akan tetap menuntut lebih. Dan Anda akan terus kehilangan pijakan. Setiap kali Anda memberikan ketentuan kepada seseorang, Anda sebenarnya sedang kehilangan pijakan sendiri. Setiap kali Anda membiarkan Muslim menyembelih hewan mereka secara brutal dengan cara halal, Anda sedang mengorbankan nilai-nilai Anda. Salah satu nilai utama Anda adalah bahwa kita berada di barat. Kita lebih ramah terhadap hewan. Kita peduli bagaimana hewan diperlakukan di rumah potong hewan dan di tempat penyembelihan. Itulah mengapa kita memiliki ketentuan tertentu. Kita memiliki undang-undang tertentu, tetapi tidak begitu seorang Muslim datang, oke, kita akan pura-pura tidak melihat. Bahkan organisasi perlindungan hewan kita seperti PETA, bahkan mereka pun pura-pura tidak melihat. Bahkan mereka bilang, tidak, Anda tahu, kita akan memberitahu orang kulit putih untuk kita akan menguliahi mereka tentang peternakan pabrik, tentang praktik-praktik kejam. Tapi untuk Muslim, maaf, kami tidak akan memperhatikan kalian. Jadi hak istimewa khusus ini harus dihapus, tidak ada lagi. Merupakan sebuah hak istimewa bagi orang dari dunia ketiga untuk tinggal di negara yang sangat makmur, dinamis dan kuat secara ekonomi seperti Inggris, Australia, Amerika, Kanada, di negara-negara Eropa ini. Negara-negara ini tidak berutang apapun kepada kalian. Oke, dan saya pikir orang-orang mulai menyadari hal itu. Kenapa saya membicarakan ini? Karena Australia sedikit berbeda. Di Australia kami tidak mengizinkan Muslim mengumandangkan teriakan keras Allahu Akbar, murni karena alasan polusi suara. Tapi Muslim, sebagai Muslim, mereka selalu menginginkan hak istimewa. Inilah yang mereka lakukan di Britania Raya. Oke, Inggris adalah rajanya dalam hal terlalu memanjakan. Dan lihatlah, negara dan masyarakatnya sedang hancur berantakan. Itulah yang terjadi ketika Anda menciptakan sistem hukum yang bertingkat-tingkat. Itu dua, lupakan soal penegakan hukum dua tingkat. Ini adalah sistem keadilan 4, 5, 6 tingkat. Dan di paling bawah dari semua itu adalah pribumi. Selalu pribumi. Karena mereka harus mengalah demi hak istimewa ini. Kamu harus mengalah demi ketentuan-ketentuan ini. Dan lihat, setelah semua itu, lihat apa yang terjadi. Ini Perancis. Ini benar-benar gila. Lihat bagaimana mereka pergi. Merusak mobil-mobil, mereka menyerang polisi. Zona terlarang. Ada zona terlarang. Mereka tidak bisa. Bahkan menegakkan hukum Prancis. Ini sama saja terjadi di mana-mana, teman-teman. Ini terjadi di mana-mana. Kita harus sadar dan berusaha lebih keras. Kita harus melangkah perlahan. Oke, tidak ada yang bisa mendeportasi semua orang. Tidak ada yang bisa melakukan deportasi massal. Tidak ada yang bisa membatalkan kewarganegaraan. Tapi yang bisa kita lakukan, kita bisa merebut kembali posisi kita. Kita bisa merebut kembali yang telah hilang. Biar saya tunjukkan. Maaf, saya akan tetap pada topik. Lihat ini. Ini adalah East London Mosque, di mana mereka diizinkan mengumandangkan Allahu Akbar melalui pengeras suara. Menjijikan, seharusnya tidak diizinkan. Ya, kamu sudah cukup mendengarnya. Itu menjijikan. Seharusnya tidak diizinkan.
Jadi, Leckhampton adalah sebuah daerah pinggiran di Sydney dengan konsentrasi Muslim yang sangat tinggi. Jadi, mereka telah mencoba untuk mendapatkan izin agar mereka juga bisa melakukan hal yang sama. Meneriakkan takbir Allahu Akbar melalui pengeras suara. Dan beberapa orang mengatakan bahwa suaranya bisa terdengar hingga 2 kilometer dan kami tidak ingin mengizinkannya. Jadi terakhir kali mereka mencoba, saya membuat video saat itu, sekitar 6 bulan yang lalu. Permintaannya ditolak. Tapi kami merasa karena sekarang pemerintah yang berkuasa adalah partai buruh. Dan kamu tahu sendiri, mereka tidak bisa menahan diri. Mereka selalu berusaha mengambil hati mereka. Tony Burke, ya saya rasa ini bagian dari daerah pemilihan Tony Burke. Orang itu, orang yang bilang kita tidak perlu berasimilasi. Saya tidak suka idenya. Ya bro, saya tidak suka. Biar saya putar klip yang benar-benar paling bodoh ini. Konsep imigrasi adalah orang-orang ketika mereka datang ke Australia ingin menjadi bagian dari Australia. Ya. Itulah yang diinginkan orang-orang dan saya tidak pernah menerima kata asimilasi. Saya tidak ingin orang-orang kehilangan jati diri mereka. Saya tidak ingin orang-orang berasimilasi. Tetaplah menjadi diri sendiri. Kamu ingin membawa belati? Silakan. Kamu ingin mendandani wanita-wanita kamu dengan kantong sampah? Silakan. Kamu ingin meneriakkan Allahu Akbar? Meskipun sebagian besar orang Australia tidak suka, jangan pedulikan mereka. Kita akan masukkan mereka ke sana. Kita akan mengekang mereka. Kita akan memanipulasi mereka. Kita akan sebut mereka rasis sayap kanan yang fanatik. Jangan khawatir. Jadilah dirimu sendiri. Itu yang dia katakan. Kata integrasi telah digunakan sebagai bagian dari dialog multicultural sejak lama. Dan memang seperti itulah, kita ingin orang-orang diterima apa adanya. Saya tidak pernah setuju dengan konsep melting pot, di mana seluruh identitasmu seolah-olah harus dilebur. Jika identitasmu melibatkan keluhan terhadap orang kulit putih karena kolonisasi, ya sudah, terus saja salahkan kami. Terus saja salahkan kami. Kami tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak, Tony menyeringai. Aku benci dia. Sungguh, aku lebih benci dia daripada Anthony Albanese. Dan itu sudah menunjukkan betapa parahnya. Orang ini, aku harus hati-hati bicara. Tapi orang ini cuma peduli soal meraih suara. Dan daerah pemilihannya banyak dihuni oleh pemilih Muslim. Inilah kenapa aku khawatir kita bisa kehilangan dukungan. Lihat ini. Masjid Leckhampton mengajukan permohonan baru untuk pengeras suara azan setelah penolakan. Penolakan. Itu ditolak menurutku 6 bulan yang lalu. Di sinilah mereka ingin memasang pengeras suara mereka. Pengeras suara menghadap barat, pengeras suara menghadap selatan. Dan mereka ingin melakukannya sekali seminggu. Selalu dimulai seperti itu. Sekali seminggu pada hari Jumat, oke? Hanya untuk hari Jumat. Hingga 15 menit sebelum waktu sholat sekitar tengah hari. Itu saja, kami tidak akan melakukannya. Tapi syariah merayap. Ini adalah fenomena yang sudah dikenal. Mereka mulai dengan sesuatu yang sangat kecil. Lalu jelas, semuanya tidak pernah tetap seperti itu. Segalanya bergerak. Mereka bisa berkembang atau mundur. Jadi setelah mereka mendapatkan ini, mereka akan meminta sholat siang seperti sholat Jumat, lalu asar sekitar jam 4 sore, dan kemudian maghrib saat matahari terbenam. Tapi mereka akan bilang, oke, tahu tidak, hanya 3 sholat ini saja. Kami tidak akan mengumandangkan azan jam 5 pagi untuk sholat subuh, atau sholat malam jam 9 malam atau semacamnya. Itu yang akan mereka katakan. Tapi berapa lama sebelum mereka menuntut itu juga? Dan sebelum kamu sadar, orang kulit putih akan terbangun mendengar Allahu Akbar. Kita tidak. Jadi kita bisa menghentikan ini. Ada tautan yang akan saya posting di kotak deskripsi. Lihat ini. Ada formulir yang bisa kamu isi. Jika kamu berada di New South Wales, saya tahu banyak dari kalian yang berada di New South Wales, kamu bisa bilang, saya membuat pengajuan pribadi. Kamu bisa mengisi formulirnya. Kamu juga bisa menyembunyikannya jika tidak ingin diketahui. Kamu tidak harus memasukkan alamat lengkapmu. Kamu bisa memasukkan alamat email, nama kota atau daerah, kode pos, lalu katakan saya menolak ini. Setelah itu, masukkan tanda tanganmu. Lalu tentunya nyatakan dan kirimkan. Oke? Tolong lakukan. Saya butuh 10.000. Saya tidak, biar saya lihat. Pada hari yang baik, video saya ditonton oleh 20-30 ribu orang Australia. Oke, itu jangkauan yang cukup besar. Tapi tentu saja tidak semua video ditonton. Tidak semua video mendapatkan jumlah penonton yang tinggi, jadi saya tidak tahu. Tapi kalau kamu bisa melakukannya, tolong lakukan.
Kita tidak bisa membiarkan ada hak istimewa, teman-teman. Lihat Inggris. Inggris kacau. Bro, lihat ini. Ini Inggris, teman-teman. Di mana gerombolan pria muslim tanpa ada wanita yang terlihat karena mereka percaya wanita harus dikurung di rumah. Mereka tidak keluar. Dan mereka berteriak Allahu Akbar. Mereka siap bertarung. Lihat polisi, mereka tidak melakukan apa-apa. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan pada mereka. Itulah masa depan Australia, teman-teman. Itu sudah terjadi di Australia. Apakah kalian sudah lupa dengan cuplikan ini? Itu sudah terjadi di Australia. Dan saya bisa pastikan itu akan terjadi dalam skala yang jauh lebih besar. Lihat itu sedang terjadi. Ini adalah pusat perbelanjaan di Sydney. Itu sedang terjadi di Australia, itu akan terjadi dalam skala yang jauh lebih besar. Tempat-tempat seperti ini umum di Inggris. Tempat-tempat seperti ini sangat umum di Inggris. Jika Anda ingin menyelamatkan Australia, tolong, kita masih punya waktu. Jangan beri sedikit pun, bahkan mulailah merebut kembali wilayah yang hilang, tidak ada hak istimewa khusus. Inilah saatnya, inilah gerakan kita. Patriot Inggris kita sedang melakukan itu di Inggris. Saya pikir akan ada hasil dari situ. Mungkin tidak, karena di sana juga kita punya partai buruh yang berkuasa. Tapi itu akan membesarkan gerakan konservatif, dan kita butuh seorang konservatif. Kita perlu gerakan konservatif kita semakin kuat. Pauline Hanson semakin berkembang, semakin naik dalam jajak pendapat. Saat ini dia berada di angka 31%. Kita harus 40%. Dan itu akan terjadi karena pemerintah partai buruh ini akan terus membuat kesalahan demi kesalahan. Sebenarnya, kamu tahu, jika mereka benar-benar membiarkan itu akan baik untuk gerakan kita. Jadi saya tidak tahu apakah kita harus mengisi formulir itu atau tidak. Karena ya saya pikir itu akan bagus. Itu akan bagus. Dan kamu tahu apa yang membuatnya lebih baik lagi? Sebenarnya tidak. Saya akan membuat video terpisah tentang itu. Pokoknya ya begitu. Saya pikir ya isi saja formulirnya. Jadi mereka tidak punya alasan untuk bilang, kami benar-benar tidak menyangka, kami tidak tahu orang-orang sangat tidak senang tentang ini.